Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Mei pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa berikut ini. Nah, sebelum kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, mari kita mengingat terlebih dahulu bentuk umum pecahan. Di sini Bu Mei memiliki bentuk pecahan biasa yaitu A per B. A atau bilangan di atas garis disebut pembilang, sedangkan B, bilangan di bawah garis disebut penyebut. Contohnya di sini Bu Guru memiliki pecahan biasa 1/3. 1 ini adalah sebagai pembilang, sedangkan angka yang di bawah garis yaitu 3 disebut sebagai penyebut. Nah, berikut ini Bu Mei akan menjelaskan cara-cara menyelesaikan pecahan atau penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Cara yang pertama yaitu kita harus pastikan bahwa penyebut dari bilangan tersebut atau pecahan tersebut adalah sama. Kemudian jika penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan atau kurangkan bagian pembilangnya. Nah, berikut ini Bu Guru akan memberikan contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebutnya sama. Di sini Bu Guru mempunyai pecahan 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu, apakah penyebutnya sudah sama. Lihat bahwa penyebutnya adalah sama-sama 4. Jadi pembilangnya bisa dijumlah 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian kita ingat penyebutnya jangan dijumlah, kita langsung tulis dengan 4. Sehingga 2/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Memastikan dulu penyebutnya sama, lalu kita menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya jangan dijumlahkan. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh pengurangan. Di sini Bu Mei mempunyai soal 2/4 dikurangi 1/4. Kita lihat kembali penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 4. Karena sudah sama, jadi kita bisa mengurangi pembilangnya. 2 dikurangi 1 yaitu adalah 1. Ingat penyebutnya jangan dikurangi, langsung ditulis 4. Maka 2/4 dikurangi dengan 1/4 adalah 1/4. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan penyebutnya berbeda. Di sini Bu Mei memiliki soal pertama, 1/3 ditambah 1/2. Lihat bahwa penyebut dari kedua pecahan berbeda. Pecahan pertama penyebutnya adalah 3. Sedangkan penyebut kedua atau pecahan kedua penyebutnya adalah 2. Karena berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 3 dan 2. Pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 3 dan 2 ini yang memiliki persekutuan, yaitu persekutuan terkecil. Persekutuan terkecil dari kelipatan 3 dan 2 adalah 6. Maka penyebut dari pecahan 1/3 dan 1/2 kita bisa ganti dengan 6. Jadi kita ganti penyebut 1/3 dengan 6, kita ganti penyebut 1/2 dengan 6. Nah, sekarang kita sudah menyamakan penyebut dari pecahan 1/3 dan 1/2, yaitu kita memperoleh penyebut yang sama adalah 6. Lalu kita tidak boleh langsung mengoperasikan atau menjumlahkan pembilangnya. Kita harus mencari pembilangnya yang baru juga dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama terlebih dahulu. 6 dibagi 3 adalah 2, lalu dikalikan dengan pembilang yang lama, 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Lalu 6 juga kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 adalah 3.
Lalu 3 dikalikan pembilang yang lama, yaitu 1. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, di sini baru kita boleh menjumlahkannya. 2 dikali 1 adalah 2, 3 dikali 1 adalah 3. Maka kita memperoleh bentuk pecahan yang baru, yaitu 2/6 ditambah 3/6. Penyebutnya sudah sama-sama 6, maka pembilangnya boleh dijumlah. 2 ditambah 3 yaitu 5. Maka pecahan hasil penjumlahan pecahan dari 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Nah, di sini Bu Mei mempunyai soal yang kedua atau contoh soal yang kedua, yaitu 2/4 dikurangi 2/5. Kita lihat terlebih dahulu penyebutnya dulu, apakah sudah sama apa belum. Ternyata belum, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 5. Pertama, kita mencari kelipatan 4 terlebih dahulu, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kita mencari kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Lalu kita melihat apakah ada bilangan dari kelipatan 4 dan 5 yang bersekutu dan yang terkecil, yaitu ada, yaitu bilangan 20. Sehingga penyebut dari 4 dan 5 kita bisa mengubahnya menjadi penyebut yang sama, yaitu 20. Nah, setelah kita menyamakan penyebutnya dengan 20, kita tidak boleh langsung mengurangi pembilangnya. Kita harus juga mencari pembilangnya yang baru dengan cara 20 ini kita bagi dengan 4. 20 dibagi 4 adalah 5, kemudian 5 dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 2. 5 dikali 2 adalah 10, sehingga diperoleh pecahan baru 10/20. Lalu selanjutnya 20 kita bagi dengan 5, yaitu 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2, yaitu 8, sehingga diperolehlah pecahan 8/20. Lalu kita kurangi 10/20 dikurangi dengan 8/20. Karena penyebutnya sudah sama-sama 20, sehingga pembilangnya boleh dikurangi. 10 dikurang 8 adalah 2/20. Sehingga diperoleh hasil 2/4 dikurangi 2/5 adalah 2/20. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa apabila penyebutnya sama dan apabila penyebutnya berbeda. Ingat, apabila kita akan menyelesaikan soal tersebut atau soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya dulu jika penyebutnya berbeda. Nah, di sini Bu Mei memiliki 3 soal untuk kalian berlatih di rumah. Coba kalian kerjakan di buku, kemudian menggunakan cara seperti yang Bu Guru telah sampaikan tadi. Nah, mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Bu Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.